Salam sukacita dan damai sejahtera bagimu, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian di hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023. Mari kita berdoa. Di hari yang Engkau karuniakan ini ya Tuhan, kami bersyukur Engkau pun tetap setia menopang memberkati kami, bahkan mengaruniakan ruang dan waktu kembali bagi kami untuk sejenak membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya oleh kebenaran firman-Mu jalan kami terus diterangi, kami hidup pada kebenaran firman-Mu. Roh Kudus mampukan kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kitab Ulangan pasal 5 ayat 1 sampai ayat 21. Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul dan berkata kepada mereka, "Dengarlah, hai orang Israel, ketetapan dan peraturan yang pada hari ini kuperdengarkan kepadamu, supaya kamu mempelajarinya dan melakukannya dengan setia. Tuhan Allah kita telah mengikat perjanjian dengan kita di Horeb. Bukan dengan nenek moyang kita Tuhan mengikat perjanjian itu, tetapi dengan kita yang ada di sini pada hari ini, kita semuanya yang masih hidup. Tuhan telah bicara dengan berhadapan muka dengan kamu di gunung dan di tengah-tengah api. Aku pada waktu itu berdiri antara Tuhan dan kamu untuk memberitahukan firman Tuhan kepadamu, sebab kamu takut kepada api dan kamu tidak naik ke gunung." Dan ia berfirman, "Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Tetaplah ingat dan kuduskanlah hari Sabat, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau lembumu, atau keledaimu, atau hewanmu yang manapun, atau orang asing yang di tempat kediamanmu, supaya hambamu laki-laki dan hambamu perempuan berhenti seperti engkau juga. Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini istri sesamamu, dan jangan menghasratkan rumahnya atau ladangnya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Tema renungan kita ialah peringatan, Kada Silambi. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ada ungkapan bahasa Toraja yang mengatakan, "Kada silambi tuna di situranandi."
Maksudnya adalah kata-kata atau pesan-pesan yang disampaikan saat ini adalah kesinambungan dari tutur para pendahulu. Kata-kata tersebut disampaikan terus-menerus menjadi peringatan bagi setiap generasi secara turun-temurun. Mengapa harus disampaikan? Karena pesan itu bukan sekadar cerita, tetapi ada hukum-hukum yang mengikat seperti hukum yang menyangkut agama atau aluk, juga menyangkut prinsip-prinsip adat dan etika sosial. Saudara-saudara, Ulangan pasal 5 ayat 1-21 mengisahkan Musa yang menceritakan dan memperingatkan bangsa Israel yang sebentar lagi akan memasuki tanah Kanaan. Isi perikop ini sangat identik dengan ke-10 firman dalam Keluaran pasal 20 yang menjadi peringatan dan aturan yang diberikan Allah ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Perikop ini ingin menyampaikan kembali firman Tuhan kepada generasi yang lebih muda untuk kemudian dipelajari dan dilakukan dengan setia. Musa sebagai bagian dari generasi sebelumnya juga bertanggung jawab untuk menyampaikan firman tersebut kepada generasi selanjutnya, lengkap dengan beberapa pesan agar mereka tidak mengulangi kesalahan yang dilakukan oleh para pendahulu mereka. Bahkan dalam kitab Ulangan kembali menjadi penegasan khususnya kepada setiap orang tua dalam keluarga untuk terus menyampaikan secara berulang-ulang dan membicarakannya kepada anak-anaknya. Ulangan pasal 6 ayat 7. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman ini pun menjadi peringatan bagi kita untuk senantiasa setia mempelajari, melakukan firman Tuhan dan mengajarkannya bagi generasi kita. Apabila dalam masa lampau terdapat kekeliruan dan kekurangan kita, maka diharapkan ada perubahan yang lebih baik pada generasi saat ini dan generasi selanjutnya. Roh Kudus menolong kita. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, firman-Mu terus menjadi peringatan bagi kami untuk juga tetap setia mempelajari, melakukan firman Tuhan dan mengajarkannya bagi generasi kami. Mampukan kami untuk hidup pada kebenaran firman-Mu dan topang kami Tuhan dalam menjalani kehidupan di sepanjang hari ini. Apa yang dikerjakan, diusahakan, diberkati oleh Tuhan, keluarga kami, bahkan juga pelayanan bersama-sama kiranya terus ditopang oleh Tuhan, sehingga semuanya tetap berjalan dalam tuntunan, kasih sayang dan kemurahan Tuhan. Kami juga menaruh pengharapan kami, kasih-Mu terus memberkati dan menopang anak-anak kami dalam mereka bertumbuh dalam pendidikan dan dalam masa muda. Mereka yang saat ini sedang bergumul dengan sakit penyakit, Tuhan tolonglah pulihkan keadaan mereka, kuatkan dan teguhkan iman mereka menghadapi apa yang sedang mereka jumpai. Bahkan mereka yang sedang berduka cita, Tuhanlah sumber kekuatan dan penghiburan yang sejati dalam berbagai kemelut hidup yang harus kami hadapi, bahkan yang juga dihadapi oleh bangsa dan dunia ini. Kami percaya Tuhan akan memulihkan keadaan kami semua, dan kami menaruh pengharapan kami, kasih Tuhan juga terus menopang dan memberkati orang tua kami dalam masa tua mereka, menikmati usia lanjut sebagai usia indah karunia Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara yang boleh menikmati kasih Tuhan dalam ulang tahun, baik ulang tahun karena pertambahan usia, perkawinan, kiranya semuanya boleh terus menjadi sukacita dalam kehidupan ini, juga bagi saudara-saudara kami dalam kesuksesan keberhasilan yang boleh diraih, semakin rendah hati dan terus menghayati kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Kami percaya dalam pertolongan Tuhan jugalah kehidupan bersama sebagai gereja Tuhan, di mana Tuhan mengutus kami
kami terus menyatakan panggilan bersekutu, bersaksi, dan melayani. Tuhan karuniakan hikmat pengertian sehingga semua dilakukan dengan takut akan Tuhan. Bahkan bangsa yang kami cintai, Tuhan berkati pemimpin-pemimpin kami untuk terus setia memimpin bangsa ini menegakkan kebenaran dan keadilan. Kami pertaruhkan hidup kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup karunia Tuhan. Ampuni dosa kami, sempurnakan doa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktivitas hari ini, tetaplah semangat dalam iman, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan Yesus, tetap jaga kesehatan, salam sehat, Tuhan Yesus berkati.